Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Mumti' fi Syarh Al-Ajrumiyah dan kita sudah sampai ke pembahasan inna wa akhwatuha. Halaman 109. Saniyan inna wa akhwatuha. Yang kedua, inna dan saudara-saudaranya. Sebelumnya kita sudah membahas amil nawasi yang pertama yaitu kana dan saudaranya. Di mana kana dan saudaranya ini tarfa'ul isma wa tansibul khabar, yang merupakan isim dan menasabkan khabar. Sekarang kita belajar inna wa akhwatuha. Di mana inna dan saudaranya ini kebalikan dari kana. Kalau kana tarfa'ul isma wa tansibul khabar, kalau inna tansibul isma wa tarfa'ul khabar, yang menasabkan isim dan merafa'kan khabar. Ya, contohnya kalau kana Allahu ghafura. Tapi kalau inna dibalik, innallaha ghafurun. Seperti itu. Baik. Qala al-musannifu, yang berkata musannif rahimallahu taala, yakni Ibnu Ajur As-Sanhaji, wa amma inna wa akhwatuha fa innaha tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Ya, adapun inna dan saudaranya, maka dia itu menasabkan isim dan merafa'kan khabar. Wa hiya inna wa anna walakinna wa ka'anna wa laita wa la'alla. Ya. Dan inna dan saudara-saudaranya itu adalah inna, ya, dan anna. Inna dan anna artinya sama-sama sesungguhnya. Walakinna dan lakinna. Lakinna artinya akan tetapi. Ka'anna itu adalah perumpamaan ya, seperti atau bagaikan. Laita ini adalah semoga atau seandainya. Kemudian la'alla ini artinya semoga, ya. Taqulu inna Zaidan qa'imun. Kamu katakan inna Zaidan qa'imun. Ya, perhatikan. Kalau kana, ya, kana Zaidun qa'iman. Tapi kalau inna, ya, dia tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Inna Zaidan qa'imun. Isimnya Zaid di sini mansub inna Zaidan. Kemudian khabarnya marfu qa'imun. Walaita Amran syakhisun, ya, dan seandainya Amr itu hadir. Wama asbaha dzalika, dan apa-apa yang menyerupai demikian. Wa mana inna wa anna litaukidi, dan maknanya inna dan anna itu untuk taukid, ya, untuk menekankan makna, ya, karena artinya sesungguhnya. Kalau kita mengatakan Zaidun qaimun, ini khabar biasa, ya, kabar tentang berdirinya si Zaid. Dan maknanya biasa. Tapi kalau kita tambahkan inna di depannya, inna Zaidan qaimun, ini penekanan. Penekanan bahwa si Zaid betul-betul, ya, sesungguhnya si Zaid berdiri, ya. Jadi inna dan anna ini berfungsi sebagai taukid, yang penekanan makna. Maknanya lebih kuat, ya, dibanding kalau kita tidak menggunakan inna. Walakinna lil istidraki, ya. Dan lakinna untuk mempertentangkan, ya, akan tetapi, yaitu mempertentangkan kalimat pertama dengan kalimat kedua. Wa ka'anna lit tashbihi, dan ka'anna itu untuk penyerupaan, tashbih, ya, bagaikan seperti. Walaita lit tamanni, dan laita itu untuk tamanni, ya, tamanni itu pengandaian. Ya, tamanni ini merupakan harapan yang sulit untuk digapai, ya, yang tidak mungkin atau sulit untuk digapai. Wala'ala litaraji wa tawakku'i, ya. Dan la'ala ini untuk harapan baik dan ketakutan akan kejadian buruk, ya. Taraji itu artinya harapan baik, ya. Seperti kita mengatakan la'allaka bi khair, ya. Semoga kamu baik-baik saja. Kalau tawakku ini, ya, ketakutan akan terjadi sesuatu hal yang buruk menimpa seseorang. Misalnya kita katakan la'alla, ya, Zaidan maridun. Tentu ini artinya bukan semoga si Zaid sakit, ya, tapi la'alla Zaidan maridun, ya. Ini maknanya jangan-jangan si Zaid sakit, ya, seperti itu. Ini yang dimaksud dengan tawakku. Asyarhu, penjelasan. Arafta fima sabaqa kana wa akhwatiha. Kamu telah mengenal, ya, pada penjelasan sebelumnya tentang kana dan saudaranya. Wa fi hadha ad-darsi tata'arrafu 'ala an-naw'i tsani min an-nawasikh, ya. Dan pada pelajaran ini, ya, kamu akan mengenal, ya, jenis kedua dari amil nawasikh, wa huwa inna wa akhwatuha, dan yaitu adalah inna dan saudaranya.
Wahya sittatu ahrufin ya. Kalau kana dan saudaranya itu semuanya adalah fiil ya, semuanya adalah fiil. Tapi kalau inna dan saudaranya semuanya adalah huruf. Jadi inna, anna ya, wahya sittatu ahrufin, dan inna dan saudaranya itu ada 6 huruf ya, semuanya huruf nih. Inna wa anna walakinna wa ka'anna wa laita wa la'alla. Jadi semuanya ini adalah huruf ya. Adapun kana dan saudaranya semuanya adalah fiil. Amaluha, amalnya itu ya, pengaruhnya tansibul isma wa tarfal khobaro ya. Jadi inna dan saudaranya ini dia menasabkan isim, merafa'kan khobar ya, menasabkan mubtada dan merafa'kan khobar. Misaluha inna zaidan qaimun ya, contohnya inna zaidan qaimun. Asalnya zaidun qaimun, mubtada khobar ya, zaidun qaimun. Ketika ada inna di depannya menjadi mubtadanya menjadi mansub, inna zaidan ya qaimun. I'rabuhu, i'rabnya inna harfun nasikhun yansibul isma wa yarfa'ul khabara ya. Inna adalah huruf nawasikh, huruf penghapus, menasabkan isim dan merafa'kan khabar. Zaidan ismu inna mansubun wa alamatu nasbil fathatul dhahiratu ala akhirih. Zaidan adalah isim inna yang dinasabkan dan tanda nasabnya adalah fathah yang dhahir pada akhirnya. Qaimun khabaru inna marfu'un wa alamatu raf'i dhammatul dhahiratu ala akhirih. Ya, qaimun sebagai khabarnya inna marfu' dirafa'kan dan tanda rafa'nya adalah dhammah yang dhahir pada akhirnya. Wa amma ma'aniha ya, adapun makna-maknanya fa inna wa anna ma'nahuma at-taukidu ya. Maka inna dan anna makna keduanya adalah taukid, penekanan makna. Taqulu zaidun qaimun ya. Misalnya kamu katakan zaidun qaimun, Zaid berdiri ya. Ini kalimat biasa, zaidun qaimun. Summa tadkhulu inna li taukidil khabari wa taqririhi ya. Kemudian kamu masukkan inna ya untuk menguatkan khobar, menguatkan keterangan dan menetapkannya. Fatakulu inna zaidan qaimun. Maka kamu katakan inna zaidan qaimun, sesungguhnya si Zaid berdiri. Dengan kita menambahkan inna di sini, maka ini menguatkan kabar tentang berdirinya si Zaid ya. Ini bisa dilihat di Syarah Qatrun Nada halaman 205. Wa nahwu qoulihi ta'ala innallaha latifun khabir ya, sesungguhnya Allah itu maha lembut ya, latif. Ini dalam surat Al-Hajj ayat 63 ya. Dengan adanya inna di sini ini menguatkan keterangan bahwasanya Allah itu maha lembut. Asalnya Allah latifun, ketika ada inna menjadi innallaha latifun. Wa qoulihi ta'ala i'lamu annallaha syadidul iqab ya, surat Al-Maidah ayat 98. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, i'lamu ya, ketahuilah, annallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah itu ya siksaannya sangat pedih. Asalnya Allahu syadidul iqab, ketika ada anna di sini ya dia menjadi mansub ya, annallaha syadidul iqab. Dan bedanya inna dan anna ya, inna dan anna ini kan sama-sama huruf taukid. Bedanya kalau anna ini tidak mungkin di awal kalimat ya. Tidak mungkin ya kalau kalimat baru ujuk-ujuk kita bilang anna zaidan qaimun, enggak mungkin. Yang boleh di awal hanya inna saja. Adapun anna dia biasanya di tengah ya, terusan dari kata sebelumnya. Misalkan dalam ayat ini i'lamu, ketahuilah, ketahui apa? Anna ya. Tidak mungkin tiba-tiba di depan ya anna zaidan qaimun ya. Jadi membedakan inna dan anna penggunaannya adalah kalau inna bisa di awal kalimat, tapi kalau anna tidak bisa ya. Walakinna ya, dan kemudian lakinna maknaha al-istidrak ya. Maknanya adalah istidrak, wa huwa raf'u ma yutawahhamu min kalamin sabiqin ya. Nahu zaidun waniyun lakinnahu bakhilun ya. Jadi lakinna ini maknanya adalah istidrak, wa huwa raf'u ma yutawahhamu min kalamin sabiqin. Dan istidrak itu artinya mengangkat apa yang dituduhkan dari apa yang dianggap dari perkataan sebelumnya. Jadi mempertentangkan kalimat pertama dengan fakta kalimat kedua
ya. Nahu Zaidun ghaniyun lakinnahu bakhilun, ya. Ini kita lihat di sini. Pernyataan pertama, Zaidun ghaniyun. Zaid itu kaya. Ya, kemudian dipertentangkan dengan lakinnahu bakhilun, akan tapi dia pelit, ya. Kan sifat yang harus melekat pada orang yang kaya adalah dia dermawan, ya, muhsin. Tetapi ya, kalau ternyata orangnya kaya tapi pelit, maka untuk mempertentangkan dua keadaannya ini menggunakan lakinna. Ya, jadi Zaidun ghaniyun lakinnahu bakhilun. Zaid itu kaya akan tetapi pelit, ya. Fa inna wasfa Zaidin bil ghina yuhimu annahu karimun, ya. Maka sesungguhnya, ya, mensifati Zaid dengan kekayaan yuhimu annahu karimun, ya, pasti membuat orang menyangka, ya. Waham itu mengira, ya, menyangka annahu karimun, ya, bahwasanya dia itu mulia. Fauzila hadal wahmu biqaulina lakinnahu bakhilun. Maka dihilangkan, ya, azal dari kata azala, ya, azala yuzilu izala artinya menghilangkan. Fauzila hadal wahmu, ya, maka dihilangkan, ya, waham persangkaan ini dengan perkataan kita lakinnahu bakhilun, akan tetapi pelit, ya, akan tetapi dia pelit, ya. Bisa dilihat di kitab Al-Qawaid Al-Asasiyah halaman 159 dan juga dalam kitab Mujibun Nada halaman 235, ya. Wa ka'anna, ya, kemudian ka'anna maknaha at-tashbih, ya, maknanya adalah at-tashbih, ya, penyerupaan. Mislu ka'anna Zaidan asadun, artinya Zaid itu bagaikan singa, mungkin karena keberaniannya maka kita menyerupakan sifat keberanian si Zaid dengan singa. Ya, ka'anna Zaidan asadun, seakan-akan atau Zaid itu bagaikan singa. Wa qaulihi ta'ala ka'annaha kaukabun, ya. Seakan-akan dia itu adalah bintang, ya. Ini dalam surat An-Nur ayat 35. Kemudian laita, walaita ma'naha at-tamanni wa huwa talabul mustahili ghaliban awil mumkinil husuli, ya. Dan laita maknanya adalah at-tamanni. Ya, apa itu tamanni? Tamanni pengandaian. Di sini diberi penjelasan wa huwa talabul mustahili ghaliban. Tamanni itu adalah meminta sesuatu yang mustahil, ghaliban biasanya. Awil mumkinil husuli, atau bisa juga atau mungkin juga terjadinya, ya. Fal mustahilu nahu laita syababa aidun, ya. Laita syababa aidun, ya. Ya, kalimat ini artinya seandainya masa muda kembali, ya. Misalnya ada orang tua lagi menghayal, ya, lagi tamani, lagi berandai-andai. Umurnya udah 60 tahun, terus dia ngomong laita syababa aidun, ya. Semoga seandainya masa muda itu kembali. Tentu ini sesuatu yang mustahil, ya. Tidak mungkin orang tua itu bisa kembali menjadi muda usianya. Kalau semangatnya mungkin bisa, tapi kalau usianya tidak mungkin. Wal mumkinul husuli, ya, dan yang mungkin hasilnya laita Muhammadan hadirun. Jadi laita ini boleh dipakai untuk menyatakan sesuatu yang tidak mungkin atau mustahil terjadi, ya, seperti orang sedang berandai-andai, atau boleh juga untuk sesuatu yang mungkin terjadi. Contohnya laita Muhammadan hadirun, ya. Misalkan kita ngundang, ya, teman-teman kita, tapi si Muhammad nggak datang, maka kita mengatakan, ya, laita Muhammadan hadirun, seandainya si Muhammad itu hadir, ya. Maka laita di sini pengandaian, ya, yang mungkin terjadi. Ya, adapun laita syababa aidun, ini namanya tolabul mustahil, meminta sesuatu yang mustahil. Wala'alla maknaha, ya, at-taraji wa tawakku, ya. Maknanya la'alla adalah at-taraji wa tawakku. Apa itu at-taraji? Fat-taraji fil mahbubi. Maka yang dimaksud dengan at-taraji fil mahbubi, pada sesuatu yang disukai, ya. La'alla ini kan harapan, ya, atau doa. Kalau taraji harapannya untuk sesuatu yang disukai, nahu la'allallaha yarhamuna, ya, semoga Allah merahmati kita.
Ini taroji, harapan baik ya, kita mengharapkan agar kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tawakku fil makruhi, dan tawakku itu tawakku ini ya kalau kita terjemahkan ya kecemasan ya, fil makruh, pada sesuatu yang kita benci, yang dibenci. Nahu la'allal aduwa qadimun ya. Ini tentu artinya bukan semoga musuh itu datang ya, tetapi jangan-jangan si musuh itu datang ya. Jadi la'alla ini merupakan kecemasan, seperti ketika ada teman kita yang tidak masuk sekolah ya, kemudian kita bertanya-tanya mana si Zaid, kita katakan la'alla Zaidan maridun. Tentu ini artinya bukan semoga si Zaid sakit, tapi jangan-jangan si Zaid sakit ya. Jadi la'alla ini bisa litaraji, harapan baik, bisa tawakku ya, kecemasan ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita lihat di sini ada fawaid dan tambihat ya. Oh, ternyata dibahas di sini. Minal furuki ya fawaid wa tambihat. Minal furuki baina innal maksurata baina inna al maksurati wal maftuhati al hamzatu. Anna Baik ya. Minal furuki baina innal maksurati wal maftuhati al hamzatu anna ya. Anna al maftuhata al hamzatu la ta'ti fi sadril kalami ya. Di antara perbedaan di antara inna yang dikasrohkan hamzahnya dan anna yang difathahkan hamzahnya, bahwasanya anna yang difathahkan hamzahnya la ta'ti fi sadril kalami, tidak mungkin datang di sadril kalam, di awal kalimat ya. Fala budda an yasbiqaha kalamun ya. Kaqaulika balagani au a'jabani ya wa nahwu dzalik. Maka ya fala budda, maka sudah semestinya an yasbiqaha kalamun, ia didahului oleh kalimat seperti perkataan balagani atau a'jabani ya. Balagani, misalkan kalimatnya balagani anna Zaidan alimun, atau a'jabani anna Zaidan mahirun ya. Jadi anna yang hamzanya fathah ini tidak mungkin ada di awal kalimat ya. Tidak mungkin kita bikin kalimat tiba-tiba langsung anna Zaidan mahirun, tidak mungkin. Kalau kita mau bikin kalimat di depan pasti pakainya inna. Kapan anna digunakan? Anna selalu digunakan itu setelah adanya, biasanya pakai fi'il seperti balagani atau a'jabani, telah sampai kepadaku, a'jabani ya, membuatku takjub, atau alimtu anna ya. Jadi biasa diawali oleh fi'il sebelumnya. Ya, yundor syarakatul nada halaman 205. Baik. Kemudian faedah yang kedua, lakinna la budda an yasbiqaha kalamun ya. Begitupun dengan lakinna ya, tidak boleh tidak ya, atau dia pasti ya didahului oleh kalam. Baik, ini lakinna la budda an yasbiqaha kalamun ya. Lakinna ini juga sama kayak anna ya. Dia harus didahului oleh kalam. Wa idza lam takun musyaddadatan nuni yajibu ihmaluha. Ya. Dan apabila nunnya tidak bertasydid, maka wajib ihmaluha, mengabaikannya. Artinya kalau nun yang enggak bertasydid nanti kan jadinya lakin ya. Nah, lakin sama lakinna ini sama-sama untuk istidrok ya, baik lakin atau lakinna sama-sama untuk istidrok. Bedanya kalau lakinna ini temannya inna, dia beramal seperti inna. Tapi kalau lakin dia bukan termasuk amil nawasih ya. Makanya di sini dikatakan fala ta'mal wa yabqa ma'naha. Maka lakin itu ya
tidak beramal seperti inna. Wa yabqa ma'naha, akan tapi maknanya tetap. Artinya lakin itu maknanya sama seperti lakinna, istidrok, yaitu mempertentangkan kalimat pertama dengan kalimat kedua. Bedanya kalau lakinna itu termasuk amil nawasih, tapi kalau lakin bukan amil nawasih. Taib. Wa yabqa ma'naha wa huwa al-istidraku, ya, dan maknanya tetap, dan dia itu adalah istidrak. Jadi baik lakin dan lakinna sama-sama istidrak. Nahu qouli ta'ala wa ma dhalamnahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Dan tidaklah kami mendolimi mereka, akan tetapi merekalah diri mereka sendiri, ya, diri mereka sendirilah yang berbuat zalim. Wa qauluhu ta'ala wa qaulihi ta'ala lakinnir rasikhuna fil ilm, akan tapi orang-orang yang rasikh, orang-orang yang kuat, ya, keilmuannya. Maka lakin dalam contoh ini tidak termasuk huruf nawasikh, ya. Tetapi maknanya sama-sama istidrak. Taib, silakan dilihat dalam Qatrun Nada halaman 212 dan dalam kitab Mujibun Nada halaman 235. Taib, faedah yang ketiga, qala Ibnu Qayyim rahimallahu fi la'alla. Berkata Ibnu Qayyim, semoga Allah merahmatinya, pada lafaz la'alla, innama yuqarinuha ma'na taraji idza kanat minal makhluqi, ya. Hanya saja, yakni la'alla itu maknanya dikaitkan dengan harapan apabila, ya, yang berharap di sini adalah makhluk. Wa amma fi haqqi man la yasihhu fi haqqi taraji fahiya lit ta'lilil mahdi, ya. Adapun pada hak seseorang, ya, yang tidak sah pada haknya itu adanya harapan, maka dia itu, ya, la'alla pada kasus ini merupakan lit ta'lilil mahdi, adalah untuk menjelaskan sebab, ya, alasan, ya, secara mutlak. Kaqouli ta'ala la'allakum tattaqun, ya, semoga kalian bertakwa. Warraja'ul ladzi fiha muta'alliqun bil mukhatabina, dan harapan yang ada pada ayat tersebut, ini la'allakum tattaqun, ini muta'allaqun, tergantung atau berkaitan dengan mukhatabin, orang-orang yang diajak atau orang-orang yang dimaksud dalam ayat ini. Maksudnya begini. Jadi la'alla itu kan maknanya litaraji, ya, untuk harapan. Artinya semoga. Nah, kata Ibnu Qayyim al-Jauzi, ya, taraji itu berlaku untuk makhluk, ya. Kalau makhluk ngomong la'allaka bi khairin, maka ini adalah doa, ya, semoga. Tetapi kalau Allah yang bicara, maka ini bukanlah harapan, tapi pasti, ya, mutlak terjadi. Seperti dalam ayat tentang puasa, ya. Ayat tentang puasa itu kan ujungnya la'allakum tattaqun. Maka la'allakum tattaqun sini bukanlah harapan, tapi merupakan jaminan dari Allah bagi siapa saja yang berpuasa, maka dia pasti akan menjadi orang yang bertakwa. Jadi ini maksud dari perkataan Ibnu Qayyim rahimallahu taala. Baik. Kemudian faedah yang keempat, idza tasalat ma al-harfiyah az-zaidah, ya. Idza tasalat ma al-harfiyatu zaidah bi inna wa akhawatiha takuffuha 'anil 'amali fil jumlatil ismiyati allati tadkhulu 'alaiha, ya. Apabila bersambung ma yang merupakan huruf zaidah dengan inna, ya. Kita sering dengar inna ini kadang disambung dengan ma, ya. Seperti innamal a'malu binniyat. Ya, apa yang terjadi? Takuffuha 'anil amal. Maka ma zaidahnya ini menahan atau mencegah inna dari beramal seperti amil nawasi, ya. Takuffuha 'anil amali fil jumlatil ismiyati allati tadkhulu 'alaiha. Maka keberadaan ma ini mencegahnya dari beramal pada jumlah ismiyah yang kemasukan innama. Wa tabqa al jumlatu, ya, mukawwanatan min mubtada'in wa khabarin, ya.
dan kalimatnya tetap tersusun dari mubtada dan khobar, ya. Kama kanat qabla dukhulil harfin nasikhi, ya. Sebagaimana sebelum kemasukan huruf nawasikh. Mislu qawli ta'ala innamal mu'minuna ikhwatun, ya. Ya, lihat. Harusnya kalau innama ini, ya, innanya beramal, maka yang benar itu innamal mu'minina ikhwatun, ya. Tetapi dijelaskan tadi bahwasanya kalau inna bersambung dengan ma, maka batal hukum nawasikhnya. Jadi dia tidak menjadikan mubtada mansub dan khobarnya marfu. Tetapi kembali ke hukum asalnya. Jadi intinya innama ini ya tidak punya amal, ya. Makanya tetap innamal mu'minuna ikhwatun, ya. Kalau kita buang innamanya, ini tetap mubtada khobar. Al mu'minuna ikhwatun, ya. Wa yustasna min dzalika laita fayajuzu ihmaluha wa ihmaluha. Dan dikecualikan dari keadaan yang seperti ini laita. Kalau laita fayajuzu ihmaluha wa ihmaluha, maka boleh mengabaikannya, boleh pula mengamalkannya. Lihat syarah Qatrun Nada halaman 207. Maksudnya kalau inna dan saudara-saudara ini kan bisa innama, kemudian ka'an nama, kemudian lakin nama, la'allama. Ini semua mazaidah ini kalau nempel pada inna, ini menjadikan ia tidak lagi menjadi amil nawasi. Kecuali pada laita. Kalau laita, baik ada maknya maupun tidak ada maknya, dia boleh tetap menganggapnya ataupun mengabaikannya, ya. Jadi ini tambahan faedah dari musannif pengarang kitab Al-Mumti fi Syarh Al-Jarumiyah. Tapi barangkali cukup sampai sini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.